Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Retno sebagai moderator akan menemani teman-teman untuk belajar pada tahap demonstrasi kontekstual. Topik 1, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari pertama, Nur Baiti, kedua, Puji Anzi Eka Safitri, ketiga, Retno Zulia Rahmi, keempat, Rifda Khairunisa, kelima, Rifqoh Thayyibah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan informasi yang menarik dan solutif terkait 3 kasus yang tertera pada ruang kolaborasi sebelumnya. Simak penjelasan kami dengan baik ya, agar teman-teman tidak melewatkan informasi pentingnya. Kepada setiap anggota kelompok, saya persilakan untuk menyampaikan hasil analisisnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami, khususnya pada studi kasus 1 nomor 1. Nah, menurut kami, peserta didik sudah mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa perlu melihat langkah atau urutan pengerjaan soal, sebab guru telah memberikan bantuan di awal kepada peserta didik, atau teknik ini bisa disebut dengan teknik scaffolding. Nah, apa itu teknik scaffolding? Di sini, guru memberikan dukungan penuh pada percobaan pertama dan mengurangi dukungannya secara bertahap. Dengan teknik ini, anak-anak bisa fokus. Teknik ini melatih fokus anak pada percobaan pertama sehingga mereka tidak main-main dan mendengarkan penjelasan guru di percobaan pertama. Lalu di percobaan kedua mereka bisa langsung mempraktikkan apa yang sudah mereka pelajari, sementara guru mengurangi dukungannya secara bertahap agar anak-anak bisa berkembang dengan keinginan mereka sendiri. Kasus ini bisa berhasil dikarenakan peserta didik telah memperoleh pengetahuan sebelumnya untuk menemukan mean atau nilai rata-rata. Jadi pada percobaan pertama anak-anak sudah diberitahu oleh guru cara menemukan mean, sehingga mereka bisa langsung melanjutkannya tanpa melihat langkah atau urutan pengerjaan soal. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky yang berbunyi, "What the child can do in cooperation today, he can do alone tomorrow." Yang artinya, apa yang dilakukan atau dipelajari oleh anak pada hari ini dengan cara bekerja sama, dengan cara berkelompok, dapat dilakukannya secara mandiri pada masa yang akan datang. Sehingga pada studi kasus 1 nomor 1 ini mengajarkan anak-anak pentingnya bekerja sama dan bagaimana dukungan guru secara bertahap kepada anak. Terima kasih. Menurut kami, dengan adanya metode di atas, peserta didik dapat membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berkolaborasi dengan teman-temannya. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan guru agar tercipta iklim kelas yang interaktif dan kolaboratif. Karena dengan pembelajaran ini, nantinya peserta didik difasilitasi untuk membangun kualitas berpikir dan membangun kemampuan sosialnya. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi peserta didik dengan lingkungan sosial merupakan aktivitas bermakna yang dapat mengkonstruksi beragam pengetahuan, menurut Suci tahun 2018. Selain itu, metode pembelajaran kooperatif termasuk metode pembelajaran yang cukup populer dan seringkali digunakan dalam proses pembelajaran. Karena metode ini membantu peserta didik meningkatkan keterampilan sosial dengan kerjasama dan mengurangi persaingan tidak sehat antar peserta didik. Tidak hanya itu, terdapat problem-based learning dalam pembelajaran ini. Karena peserta didik diberikan sebuah masalah yang harus dipecahkan dengan pengetahuan yang telah dipelajari. Yang mana metode ini dapat memperkuat kemampuan siswa dalam pemecahan masalah, kreativitas siswa dalam berpikir kritis, dan semakin memperkuat antara teori dan praktik dalam teori belajar.
Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan kasus kedua bagian pertama. Kasusnya yaitu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk bisa membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jadi menurut saya, peserta didik di kelas 1 SD itu rata-rata masih memiliki umur sekitar 7 tahun, di mana pada umur tersebut peserta didik berada pada tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak-anak yang berusia 7 tahun belum bisa untuk berpikir menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Sebagai seorang guru, Rina perlu memperhatikan cara yang tepat untuk digunakan dalam membantu perkembangan peserta didiknya tersebut. Cara-cara yang bisa digunakan oleh Rina untuk dapat membantu perkembangan kemampuan berhitung peserta didiknya tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan pengenalan konsep berhitung dengan menggunakan benda-benda fisik, seperti bisa menggunakan buku, spidol, pulpen, pensil, biji-bijian, dan hal-hal lain yang mampu membantu peserta didik memahami konsep menghitung peserta didik. Kemudian cara yang kedua yaitu memberikan materi yang konkret dengan menggunakan gambar visual, benda-benda fisik, guna bisa membantu peserta didik untuk memvisualisasikan dan memahami konsep matematika. Cara yang ketiga yaitu dengan pembelajaran harus bertahap dimulai dari yang paling dasar. Misalnya saja peserta didik itu diajarkan untuk mengenali angka dari 1 sampai dengan 10 terlebih dahulu. Nah, barulah kemudian dikenalkan dengan angka-angka yang lebih besar. Cara yang keempat yaitu dengan pembelajaran untuk memahami konsep menghitung juga dapat dikombinasikan dengan permainan, sehingga dengan cara-cara ini Rina dapat memecahkan kasus tersebut. Pertanyaan kedua dari kasus Bu Rani, yaitu mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Menjawab hal ini berdasarkan teori Jean Piaget yang merupakan seorang psikologi terkenal dalam bidang perkembangan anak menyatakan bahwa ada 4 perkembangan kognitif anak. Yang pertama, tahap sensori motori untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Kedua, tahap praoperasional untuk anak usia 2 sampai 7 tahun. Ketiga, tahap operasional konkret untuk umur 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat, ada tahap operasional formal untuk umur 11 tahun ke atas. Pada kasus yang dihadapi Bu Rani, anak kelas 1 SD masuk ke dalam tahap praoperasional, di mana tahap ini anak mulai memahami hal-hal yang konkret dengan menggunakan simbol dan gambar, tetapi belum mampu untuk berpikir menggunakan logika dan belum dapat memahami konsep yang abstrak. Contohnya, anak dapat mengenali angka tetapi tidak memahami operasi dasar matematika. Sehingga kami menyarankan kepada Bu Rani terkait cara-cara yang mampu digunakan untuk membantu perkembangan kemampuan berhitung peserta didiknya dengan menggunakan benda-benda fisik atau benda-benda konkret seperti buku, spidol, pulpen, biji-bijian, mainan, atau benda sehari-hari untuk membantu peserta didik memahami konsep berhitung. Contohnya mulai dengan menghitung pensil yang dimiliki peserta didik, atau dengan memberikan gambar buah, kemudian peserta didik diminta untuk menghitungnya. Hal ini kami sarankan karena karakteristik anak di tahap praoperasional perlu dibimbing dengan cara yang konkret untuk membantu mereka memahami konsep matematika dan logika secara bertahap. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas kasus 3 yang telah dijelaskan pada ruang kolaborasi sebelumnya. Pada kasus 3 ini digambarkan seorang guru yang bernama Made, yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Pertanyaan pertama terhadap kasus 3 ini adalah, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawaban kami adalah,
Menurut pendapat kami, yang telah dilakukan oleh Made sebagai seorang guru itu sudah sesuai, karena di sini Made berusaha melibatkan hal-hal yang berupa keunggulan lokal yang ada di daerahnya, sehingga di sini dapat menjadi suatu identitas atau kekhasan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Nah, kekhasan dan identitas yang dimiliki oleh daerah yang ada di Bali memiliki nilai lebih untuk bisa dijadikan potensi atau bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di kelas. Pada kasus ketiga ini, Made memanfaatkan adanya potensi di daerahnya yaitu berupa pantai dan makanan khas Bali dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Pembelajaran yang dilakukan oleh Made ini disebut dengan pembelajaran berbasis local wisdom. Proses pembelajaran berbasis local wisdom ini merupakan suatu proses yang menjadikan suatu potensi lokal di suatu daerah sebagai bagian dari proses pembelajaran, sehingga nantinya siswa diharapkan mampu untuk bisa mengkaitkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran di kelas dengan kehidupan yang ada di sekitarnya. Pembelajaran dengan cara mengkaitkan kearifan lokal dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran yang berbasis local wisdom ini tepat untuk menangani suatu permasalahan tentang kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Oke, sekarang kita sampai kepada studi kasus ketiga atau studi kasus terakhir, nomor terakhir. Nah, menurut kami, berdasarkan prinsip dari pembuatan kurikulum, Made di sini menggunakan yang namanya prinsip relevansi. Nah, apa itu prinsip relevansi? Prinsip ini menjelaskan bahwa pembelajaran harus relevan dengan kebutuhan, karakteristik, dan lingkungan peserta didik. Hal ini dapat dilihat ketika Made memilih menggunakan contoh yang dekat dengan karakteristik dan lingkungan peserta didiknya, seperti pantai serta makanan khas Bali. Sementara di buku teks deskripsinya ada bangunan-bangunan pencakar langit, bangunan-bangunan besar. Nah, di Bali, karena Made mengajar di Bali, jadi apa itu yang terkenal di Bali? Apa yang sekiranya anak-anak bisa lihat secara nyata di Bali? Karena Bali sangat terkenal dengan pantai indahnya, maka Made sudah berhasil menerapkannya. Made menggunakan pantai, kemudian makanan khas Bali. Bisa juga adat-adat khas Bali dan segala macamnya yang ada di lingkungan itu yang sangat dikenal oleh peserta didik. Nah, prinsip Made ini selaras dengan teori konstruktivismenya Vygotsky. Vygotsky di sini mengklaim bahwa pengetahuan yang didapat peserta didik selama pembelajaran akan lebih besar pengaruhnya jika langsung berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya mereka. Melalui teori ini, Made mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya yang dekat dengan peserta didik. Supaya apa? Supaya peserta didik lebih memahami materi yang disampaikan. Jadi tidak harus mengajarkan tepek-tepek yang ada di buku, tetapi bisa mengambil contoh yang ada di lingkungan yang sangat akrab dengan peserta didik. Sekian, terima kasih. Itulah beberapa informasi penting yang bisa kami bagikan kepada teman-teman semuanya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di kegiatan belajar lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.